Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di pelajaran PPKN, khususnya anak kelas 11. Masih bersama Ibu Sri Wahyuni di sini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, coba kita perhatikan gambar di sini ya. Ini adalah contoh kehidupan yang demokratis. Kompetensi dasar kita kali ini adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi menurut UUD RI 1945. Yang kedua adalah menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD RI tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada 4. Yang pertama, memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang ketiga, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD RI 1945. Dan yang keempat adalah menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD RI tahun 1945. Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk membangun kehidupan yang demokratis, ada 2 hal yang harus diperhatikan. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki 4 hal. Apa keempat hal tersebut? 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak semena-mena. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, yang artinya hukum harus dijalankan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, jenis kelamin maupun usia. Artinya, siapapun yang bersalah tetap harus dihukum. Hal yang kedua adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus memperhatikan aspirasi rakyat yang beragam. Contoh, undang-undang yang dibuat pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan rakyat. Oke, kita masuk kepada hal yang ketiga, yaitu distribusi pendapatan secara adil. Di dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan prinsip keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Dan pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpenghasilan rendah. Kita lanjut hal yang keempat, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Di negara yang menganut sistem demokrasi, khususnya Indonesia, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya. Tetapi dalam pelaksanaannya, kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tak terbatas.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Untuk menegakkan nilai-nilai demokratis, ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk bertindak demokratis, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, dan menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan upaya penegakan nilai-nilai demokratis. Kita lihat ada dalam berbagai lingkungan ya. Yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Kalau di lingkungan sekolah, aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Lingkungan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu mendukung kelancaran proses pemilihan umum. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dicatat ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker jika hendak keluar rumah, dan tetap setia di pelajaran PPKN. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.